Labuan Bajo, Datuk Sri Ahmad Ibrahim, dan saya senang bisa bertemu di sini, tapi mungkin jauh sekali dari Kuala Lumpur. Kalau ke Jakarta hanya berapa, 1 jam? Nanti bisa 3 jam. Lebih 3 jam setengah. Ya, tapi kalau kita udah ke sini, Bapak Perdana Menteri nggak akan pernah paling jauh. Anda kembali di live event KTT ASEAN ke-42 langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini yang Anda saksikan adalah suasana kedatangan dari negara ASEAN yang telah tiba di venue utama lokasi pembukaan KTT ASEAN hari ini, yang mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku tuan rumah akan menyambut kedatangan dari para tamu kehormatan atau para kepala negara ASEAN yang telah tiba di Labuan Bajo dan akan mendatangi venue utama yakni di Hotel Merwora Labuan Bajo. Sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan langsung dari Command Center Korlantas Polri bahwa kepala negara yang telah tiba di Hotel Merwora diantaranya adalah kepala negara dari Kamboja dan dari Brunei Darussalam. Dan baru saja tiba kedatangan dari kepala negara atau Perdana Menteri Malaysia di lokasi venue utama. Saat ini akan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ulangi atensi dari Pak Kapres, tidak ada sementara waktu kendaraan umum baik roda 2, roda 4 kecuali tamu negara. Dan saat ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari Honor Magic 5 Pro. Take marvelous night shots with fast exposure. adalah kedatangan dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo dan kita lihat bersama akan melakukan foto bersama jelang pembukaan KTT ASEAN ke-42. Dan selanjutnya kita masih akan menunggu kedatangan dari para kepala negara-negara ASEAN yang akan datang.
Ya, pemirsa, kembali di live event KTT ASEAN ke-42 dan setelah tadi kita saksikan sudah ada kedatangan beberapa kepala negara di venue utama disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita akan menantikan kedatangan kepala negara lainnya dan sambil menunggu kami akan kembali berbincang bersama dengan Asisten Operasi Kapolri Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi. Pak Agung, kita sudah lihat ya tadi ada kedatangan dari para kepala negara, mereka dengan lancar bisa bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tentunya kan sudah didukung ya dengan pengawalan dan juga pemantauan langsung oleh Polri. Kita lihat di sini ada CCTV juga yang telah memantau langsung. Bisa dijelaskan Pak, apa saja yang bisa kita pantau dari sini? Ya. Kita bisa memantau saat ini dari Command Center Korlantas ini. Yang pertama, ini suasana Hotel Memora saat ini. Depan Hotel Memora dalam keadaan lenggang, lancar, cuaca juga cerah. Kemudian dari Memora ini sebagai sentral kegiatan hari ini, kita juga memantau perjalanan dari seluruh kepala negara hari ini akan menuju ke Hotel Memora. Baik itu dari Hotel Sudamala maupun dari Hotel Ayana. Ini kita pantau perjalanan mereka sehingga memastikan bahwa seluruh perjalanan kepala negara lancar dan tepat waktu sampai di Hotel Memora. Baik, kalau kita bisa jabarkan juga peralatannya, teknologi yang digunakan juga bervariasi ya Pak. Ini ada CCTV, kalau ini sepertinya langsung dari petugas ya Pak? Ya, ini body worm yang kita pasang di anggota yang melakukan pengawalan sehingga kita bisa memantau situasi di sekitar atau selama perjalanan mereka. Dan kita juga memantau dari pergerakan ini dari peta yang kita siapkan untuk bisa melihat perjalanan mereka. Ini kita bisa lihat bahwa pengawal-pengawal dari kepala negara sudah sedang berjalan dan kemudian kita akan menuju ke Hotel Memora nantinya untuk supaya bisa lancar. Tentunya seluruh jalur ini kita lakukan pengamanan yang memadai. Namun demikian kegiatan masyarakat kita tetap juga supaya bisa tetap berjalan lancar maksud saya. Dan ini jalur-jalur yang sekarang sudah kita amankan dan kita tahu ada pengalihan arus di depan Hotel Memora. Dilakukan pengalihan arus dari selatan ke utara agar kemudian memasuki Hotel Memora dengan lancar. Untuk rekayasa lalu lintas yang tadi sempat Bapak singgung kan sudah diberlakukan dari tanggal 7 Mei kemarin sampai tanggal 13 Mei. Apakah ada terkait dengan evaluasinya, kemudian juga tanggapan dari masyarakat soal adanya rekayasa lalu lintas ini? Ya. Kita menyiapkan rekayasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan komunikasi juga dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dan kita lakukan uji coba beberapa hari yang lalu. Kita lakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa tanggal 9, 10, 11, sampai nanti tanggal 12 pada saat delegasi kembali ini sudah kita biasakan masyarakat dan sampai hari ini masyarakat bisa menyesuaikan dengan perubahan jalur ini dan kemudian kita juga tetap melayani masyarakat-masyarakat yang memiliki hal yang sifatnya kedaruratan, emergensi, baik itu menuju rumah sakit atau keperluan yang sifatnya emergensi kita berikan layanan. Kita juga bisa lihat Pak di layar sebelah sini ada pergerakan ya Pak di salah satu simpang yang kita pantau dari tadi cukup sibuk untuk simpang ini Pak. Jadi aktivitas masyarakat juga bisa terpantau ya Pak. Ya. Ini kalau lurusnya ini akan menuju ke Memora sehingga ini adalah suasana di kota Labuan Bajo di bagian atas. Hotel Memora di pinggir pantai ada menurun dari sini dan kita lakukan pemantauan ini secara real time agar kita bisa memastikan bahwa delegasi yang akan lewat itu dapat kita lancarkan melalui pengaturan lalu lintas yang sudah kita siapkan. Sehingga kemudian tidak hanya titik ini, kita memiliki setidaknya 74 titik CCTV yang kita siagakan untuk terus-menerus setelah 24 jam kita pantau. Pak, terkait dengan pengamanan tamu VVIP, tadi di peta sebelah sini kita lihat ada juga penempatan sesuai dengan
perwakilan delegasi negara ya Pak. Kita lihat ada Singapura di sini, kemudian ada Kamboja, ada juga dari Sekjen ASEAN begitu ya. Artinya untuk pengawalan dan juga posisi dari setiap tamu VVIP ini terpantau dari comment center ini Pak. Ya, kita sudah memberikan bendera pada semua delegasi sehingga kita bisa melihat pergerakannya. Ini adalah kepala negara yang dikawal oleh kita sehingga kita bisa tahu pergerakannya sampai di titik mana dan kita terus mengupdate di titik selanjutnya agar kesiapannya petugas lebih baik lagi sehingga kemudian kelancaran kepala negara menuju Memorah bisa berjalan dengan baik. Selain lokasi di Memorah, pada malam ini juga diagendakan akan ada welcoming dinner di Hotel Ayana tepatnya Pak. Ini juga menjadi salah satu lokasi kepala negara berkumpul dan nantinya juga akan ada acara di Golomori, lokasi yang paling jauh. Bagaimana Pak memetakan pengamanan di lokasi yang berbeda-beda ini? Ya. Untuk di Ayana nanti acara welcome dinner untuk pimpinan kepala negara sudah kita siapkan di Ayana sehingga kita tahu bahwa diawali dengan perjalanan menggunakan kapal penisi para kepala negara untuk diajak Pak Jokowi melihat sunset dan kita lihat nanti akan kita siapkan pengawalannya setelah mereka kembali dari perjalanan menggunakan kapal dan kita akan siapkan jalur menuju ke Ayana. Ayana jalurnya di ketinggian sehingga kita bisa melihat bahwa beberapa hal yang perlu kita antisipasi, banyak jalan berkelok, jalannya tidak terlalu lebar sehingga kemudian kita perlu pengaturan yang detail. Kita paham bahwa di Ayana ini area parkirnya juga terbatas sehingga kita juga lakukan pengaturan parkir di lokasi sehingga kemudian kedatangan ataupun nanti kembalinya kepala negara menuju ke hotel tempat istirahat bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Irjen Agung telah menjelaskan terkait dengan bagaimana pemetaan dari para petugas yang berada di lokasi untuk mengamankan KTT ASEAN. Terima kasih sekali lagi Pak. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan dan juga pembahasan terkait strategi pengamanan Polri dalam KTT ASEAN ke-42. Tetapi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di live event KTT ASEAN.